Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah pada kesempatan kali ini saya dapat menyampaikan sebuah review buku yang sangat menarik dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Judul buku yang saya ulas hari ini adalah Bicara Itu Ada Seninya, yang ditulis oleh Oh Soo-young, seorang penulis dan pelatih komunikasi asal Korea Selatan. Buku ini merupakan salah satu karya pengembangan diri yang sangat populer karena isinya yang ringan namun dalam, penuh dengan tips praktis dan aplikatif untuk kehidupan sosial kita. Mengapa buku ini sangat penting untuk dibaca? Banyak dari kita mungkin berpikir bahwa berbicara itu adalah hal yang alami. Semua orang bisa berbicara. Namun kenyataannya, tidak semua orang bisa berbicara dengan baik. Banyak konflik, kesalahpahaman, dan bahkan retaknya hubungan dalam bukan karena isi pembicaraan, melainkan karena penyampaiannya. Buku ini hadir sebagai panduan untuk memperbaiki cara berkomunikasi agar lebih sopan, lebih empatik, dan lebih efektif. Penulis membuktikan bahwa berbicara bukan hanya perkara teknik, tapi juga soal rasa dan seni. Itulah mengapa judulnya sangat pas, Bicara Itu Ada Seninya. Yang kedua, penulis Oh Soo-young adalah seorang praktisi komunikasi dan konsultan hubungan sosial di Korea Selatan. Ia memiliki pengalaman bertahun-tahun sebagai pelatih dalam bidang public speaking, komunikasi interpersonal, dan manajemen emosi. Buku ini lahir dari pengalaman mendampingi banyak orang baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun dunia kerja. Yang ketiga, buku ini dan buku isi dan struktur buku. Buku ini terdiri dari 4 bagian utama yang setiap bagiannya membahas cara berbicara dalam konteks yang berbeda. Saya akan menjelaskan tiap bagian secara ringkas namun padat. Untuk bagian yang pertama, berbicara yang membuat lawan bicaranya nyaman. Di bagian awal ini, penulis mengajak kita untuk menyadari pentingnya kenyamanan lawan bicara. Salah satu prinsip utamanya adalah bicaralah bukan untuk membuat diri sendiri terdengar hebat, tapi untuk membuat orang lain merasa berharga. Beberapa tips praktis yang diberikan di sini antara lain: dengarkanlah lebih dulu sebelum berbicara. Jangan memotong pembicaraan orang lain. Dan hindari terlalu banyak menyela dengan cerita diri sendiri. Gunakan ekspresi wajah yang terbuka, tersenyum, dan ramah. Penulis juga menekankan bahwa mendengarkan adalah bagian dari seni berbicara. Pada bagian kedua, berbicara dengan elegan tanpa menyakiti. Seringkali kita merasa sudah berbicara dengan jujur, tetapi lawan bicara merasa tersinggung. Mengapa? Karena kita tidak peka terhadap perasaan orang lain. Dalam bagian ini, penulis mengajarkan cara menghindari kata-kata yang tajam atau merendahkan orang lain. Menjaga intonasi suara agar tidak terdengar marah atau sarkastik. Contohnya saat ingin menegur teman yang sering terlambat, jangan langsung berkata, "Kamu tuh nggak pernah tepat waktu." Tapi cobalah dengan kalimat seperti,
Aku tahu kamu sibuk, tapi kalau kita bisa mulai tepat waktu, mungkin semuanya akan berjalan lebih lancar. Seni berbicara elegan berarti kita jujur, tapi tetap menjaga hati orang lain. Bagian ketiga, berbicara yang menyentuh dan membangun hubungan. Di bagian ini, Oh Soo-young membahas bahwa kata-kata adalah jembatan hati. Kata-kata yang baik bisa mempererat hubungan, tapi kata-kata yang kasar bisa merusak seketika. Beberapa hal yang dibahas di bagian ini: pentingnya mengungkapkan rasa terima kasih walaupun untuk hal kecil. Kekuatan kata maaf untuk menyembuhkan luka batin. Untuk menyampaikan empati saat seseorang mengalami kesulitan. Penulis mengajak kita untuk tidak pelit dalam menyampaikan pujian, dukungan, dan kasih sayang. Karena seringkali kata-kata positif yang kita tahan justru sangat dibutuhkan oleh orang lain. Bagian 4, bicara yang meyakinkan dan berpengaruh. Ini adalah bagian yang membahas komunikasi di ruang publik dan profesional, seperti saat presentasi, rapat, atau memimpin tim. Beberapa teknik penting yang dijelaskan: gunakan kalimat pembuka yang menarik perhatian. Susun isi pembicaraan dengan logika yang jelas, seperti pembukaan, isi, dan penutup. Perkuat pesan dengan bahasa tubuh dan kontak mata. Jangan hanya fokus pada isi, tapi juga bagaimana cara menyampaikannya. Namun penulis juga mengingatkan, jangan berusaha terlalu keras untuk terlihat pintar atau sempurna. Justru kesan yang tulus, jujur, dan bersahabat jauh lebih berpengaruh. Yang keempat, kekuatan dan keunggulan buku ini. Berikut beberapa alasan kenapa buku ini sangat layak dibaca. Bahasanya ringan dan tidak menggurui. Buku ini ditulis dengan gaya yang mengalir dan mudah dipahami, seperti sedang mendengarkan nasihat dari teman. Contoh konkret dan aplikatif, penulis menyertakan banyak situasi kehidupan nyata yang sering kita alami. Mengajak pembaca refleksi, tidak hanya mengajari teknik. Buku ini juga mendorong kita mengevaluasi cara bicara kita selama ini. Tidak hanya fokus pada apa yang dikatakan, tapi juga bagaimana. Susun isi pembicaraan dengan logika yang jelas, seperti pembukaan, isi, dan penutup. Perkuat pesan dengan bahasa tubuh dan kontak mata. Jangan hanya fokus pada isi, tapi juga bagaimana cara menyampaikannya. Namun penulis juga mengingatkan, jangan berusaha terlalu keras untuk terlihat pintar atau sempurna. Justru kesan yang tulus, jujur, dan bersahabat jauh lebih berpengaruh. Yang keempat, kekuatan dan keunggulan buku ini. Berikut beberapa alasan kenapa buku ini sangat layak dibaca. Bahasanya ringan dan tidak menggurui. Buku ini ditulis dengan gaya yang mengalir dan mudah dipahami, seperti sedang mendengarkan nasihat dari teman. Contoh konkret dan aplikatif,
penulis menyertakan banyak situasi kehidupan nyata yang sering kita alami, mengajak pembaca refleksi, tidak hanya mengajari teknik. Buku ini juga mendorong kita mengevaluasi cara bicara kita selama ini. Tidak hanya fokus pada apa yang dikatakan, tapi juga bagaimana dan kapan mengatakannya. Yang kelima, kekurangan buku ini, meski sangat bagus, ada beberapa hal yang bisa dianggap sebagai kekurangan. Kontekstual budaya Korea, beberapa contoh kasus terlalu mengakar pada budaya Korea sehingga terkadang terasa kurang relevan dengan kultur Indonesia. Kekurangan membahas komunikasi digital. Di era sekarang, kita banyak berkomunikasi lewat teks, chat, atau media sosial. Namun bagian ini kurang mendapat perhatian di buku. Namun kekurangan tersebut bisa dimaklumi dan tidak mengurangi nilai utama dari buku ini. Yang keenam, pelajaran penting dari buku ini. Dari keseluruhan isi buku, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Bicara adalah seni yang bisa dipelajari dan dilatih. Kita semua bisa menjadi komunikator yang lebih baik. Ucapan yang baik bisa mengubah suasana hati, bahkan menyembuhkan luka. Komunikasi bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling peduli. Berani berbicara itu penting, tapi berani mendengarkan lebih penting. Yang ketujuh, penutup dan rekomendasi. Sebagai penutup, saya ingin merekomendasikan buku Bicara Itu Ada Seninya kepada siapa saja, baik pelajar, mahasiswa, guru, pimpinan organisasi, maupun siapapun yang ingin memperbaiki hubungan sosialnya. Karena di dunia yang semakin sibuk ini, kemampuan berbicara dengan baik adalah salah satu keterampilan hidup yang sangat penting. Jika kita menguasai seni berbicara, kita bisa